Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan ini sekali lagi kita akan mereview semua materi yang terkait dengan pengembangan kurikulum mulai awal sampai akhir. Diharapkan nanti teman-teman punya gambaran apa sih materi yang kita pelajari dalam satu semester ini, ya, terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, setelah itu nanti diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi kira-kira sisi-sisi mana, bagian-bagian mana yang perlu pendalaman lagi. Nah, dan tentu teman-teman sendiri yang paling tahu, nanti tolong diukur sendiri. Baik, bicara tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu adalah proses untuk bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum. Baik itu skup nasional, skup satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah satu sekolah, itu memang satuan pendidikan. Tapi kita nanti banyak bicara terkait dengan satuan pendidikan, pengembangan kurikulum di suatu satuan pendidikan. Nah, bicara tentang pengembangan kurikulum, tentu siapa sih orang yang terkait dengan pengembangan kurikulum itu biasa tergabung di dalam apa yang disebut dengan tim pengembang kurikulum. Nah, jadi orang yang mengembangkan kurikulum disebut pengembang kurikulum. Nah, kalau bicara pengembang kurikulum di sebuah satuan pendidikan, itu setidaknya minimal itu ada 5 unsur ya yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu. Yang pertama adalah guru, ini yang paling utama, guru, kemudian pimpinan, itu kepala madrasah, wakil, nah kemudian KTU, kemudian ahli konten ya. Ahli konten itu orang yang ahli di bidang mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian ahli teknologi pendidikan, ahli pakar ahli kurikulum, kemudian dunia usaha dan dunia industri itu juga dilibatkan karena bagaimanapun terutama sekolah-sekolah yang itu sekolah kejuruan yang lulusannya itu nanti akan terjun di dunia kerja atau dunia industri atau dunia usaha, maka suara yang mewakili dunia usaha, dunia industri itu perlu diajak untuk membahas, menentukan kurikulum juga, corak kurikulum. Nah, di samping itu adalah pejabat pendidikan. Pejabat pendidikan itu adalah pejabat yang bagian ngurus tentang regulasi pendidikan. Kalau di Kementerian Agama misalnya itu ada Dirjen Pendidikan Islam, kemudian turunannya itu Direktur Kurikulum, ada Kasbdi dan seterusnya. Ini namanya pejabat pendidikan. Inilah orang-orang yang terlibat dalam sebuah pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini sebelum kita orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu mesti harus memahami dulu konsep yang terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, konsep yang terkait dengan teori dan konsep yang terkait dengan pengembangan kurikulum sendiri itu terkait dengan beberapa teori. Nah, jadi ada beberapa teori yang memang terkait dengan kurikulum. Yang pertama adalah teori kurikulum itu sendiri, teori pendidikan, kemudian teori psikologi. Artinya apa? Artinya ketika siapapun bicara tentang pengembangan kurikulum, itu ilmu dasarnya yang dipakai untuk mengembangkan kurikulum, itu ya ilmu kurikulum itu sendiri, teori dalam pendidikan itu sendiri, dan teori yang ada dalam psikologi. Nah, kenapa? Karena inilah nanti kelak akan menentukan corak model kurikulum apa sih yang akan digunakan di dalam pengembangan kurikulum. Contoh ya, teori pendidikan. Dalam teori pendidikan itu dibedakan ada teori klasik, ada teori pribadi atau individualistik, kemudian ada teori pendidikan interaksionalis atau interaksionis, ini terkait dengan interaksi hubungan sosial. Kemudian ada teori pendidikan teknologi pendidikan. Jadi masing-masing teori yang digunakan ini itu nanti kelak akan menimbulkan, memunculkan, mendasari terhadap model kurikulum apa yang akan dikembangkan.
Ya, contoh misalnya ya, ketika teori pendidikan yang digunakan itu teori pendidikan klasik. Nah, karakteristik pendidikan klasik itu adalah pendidikan yang mengutamakan atau berbasis kepada materinya atau tujuan pembelajarannya. Itu teori klasik. Maka teori pendidikan klasik itu akan memunculkan model kurikulum namanya model subjek akademis, yaitu kurikulum yang berbasis kepada materi akademis yang dipelajari oleh peserta didik itu. Ketika teori pendidikan yang digunakan adalah teori pendidikan pribadi atau individual, maka nanti muncul apa disebut dengan model kurikulum humanis, yaitu kurikulum yang mementingkan, memperhatikan kepada karakteristik, bakat, minat, potensi yang ada dalam peserta didik itu. Nah, dan seterusnya ya. Kalau internasional itu hubungan sosial, itu nanti memunculkan model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, ciri khasnya model kurikulum rekonstruksi sosial itu kurikulum itu disusun untuk memecahkan sebuah masalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Misalnya ada ketimpangan sosial budaya yang ada di masyarakat, maka itu kemudian dirumuskan dalam proses pembelajaran yang menggunakan desain kurikulum tertentu. Itu namanya kurikulum rekonstruksi sosial. Ada juga model kurikulum teknologis. Ini mendasarkan kepada teori pendidikan, teknologi pendidikan. Dan kita maklum bahwa teknologi pendidikan itu menganggap bahwa sebuah pendidikan itu adalah sebuah sistem. Nah, sebuah sistem yang terdiri dari beberapa unsur saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari konsep seperti itu nanti muncul model kurikulum teknologis. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang pengembangan kurikulum, jadi mau nggak mau kita mesti belajar juga teori dan konsep yang terkait dengan kurikulum itu sendiri. Kurikulum, teori kurikulumnya, pendidikan dan psikologi. Psikologi ini penting ketika kita bicara tentang implementasi dari kurikulum itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini sudah kita pelajari di bagian-bagian awal, itu kita pelajari. Nah, selanjutnya ketika kita mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini yang menjadi inti dari pembahasan pengembangan kurikulum. Ketika kita mengembangkan sebuah kurikulum di satuan pendidikan untuk diperlakukan di suatu sekolah, di samping kita harus punya dasar keilmuan yang tadi ya terkait dengan teorinya, kurikulum di satuan pendidikan mesti harus dilandasi oleh landasan kurikulum yang kuat. Jadi tidak sekedar membuat sebuah kurikulum, tapi harus ada dasar filosofisnya misalnya gitu. Ada landasan psikologisnya, ada landasan sosial budayanya, ada landasan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi minimal 4 landasan inilah yang akan harus dikaji betul untuk merumuskan sebuah kurikulum yang akan diberlakukan di satuan pendidikan. Nah, contoh misalnya ya, ketika kita merumuskan tujuan pendidikan di satuan pendidikan, kita misalkan membuat madrasah aliyah misalnya, mau diarahkan kemana madrasah aliyah ini? Tujuan apa yang akan ingin dicapai? Bagaimana nanti penyelenggaraannya? Nah, itu harus dirumuskan, dikaji secara filosofis, secara mendalam betul. Apa hakikat dari kehidupan? Apa hakikat dari keilmuan? Apa hakikat dari arah tujuan pendidikan? Nah, itu harus dikaji secara filosofis. Nah, dengan kajian seperti itu, sehingga sebuah kurikulum itu tidak dirumuskan dalam bentuk yang pragmatis, tapi harus mendalam. Nah, oke. Kemudian landasan psikologis ini nanti akan sangat bermanfaat, akan digunakan di dalam implementasi dari kurikulum itu sendiri.
bahwa kurikulum ketika disusun itu harus sesuai dengan tingkat daya tingkat perkembangan psikologis anak, tingkat perkembangan daya pikir anak, potensi anak. Nah, itu tinjauan psikologis yang akan mendasari, melandasi terhadap pengembangan. Itu semua harus diperhatikan. Sosial budaya misalnya. Sosial budaya ini terkait dengan kondisi kehidupan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Itu juga harus diperhatikan betul ketika menyusun sebuah kurikulum. Jadi, termasuk ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di luar. Itu harus betul-betul dipertimbangkan ketika menyusun sebuah kurikulum. Karena kalau kurikulum ini mengabaikan terhadap perkembangan teknologi, bisa jadi nanti lulusan dari sekolah itu akan tidak kompatibel dengan perkembangan yang ada di masyarakat, perkembangan teknologi, sehingga akan mencetak pengangguran-pengangguran saja. Tidak, karena dia lulusannya tidak sesuai dengan perkembangan. Jadi pendek kata, ketika menyusun sebuah, mengembangkan sebuah kurikulum yang akan diberlakukan di suatu sekolah, satuan pendidikan, harus dikaji betul dari aspek filosofisnya, psikologisnya, sosial budayanya, dan pengembangan kurikulum untuk mendasari sehingga kurikulumnya itu betul-betul kuat, tidak goyah, tidak terumbang-ambing dengan situasi kondisi yang sifatnya pragmatis. Nah, itu. Nah, teman-teman semua, ini sudah kita pelajari semuanya di bagian-bagian awal. Sekali lagi, pemahaman ini menjadi modal utama untuk seorang mahasiswa yang nanti kelak akan menjadi guru untuk mengembangkan sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Oke, baik, sampai sini mungkin bisa diterima ya penjelasan saya ya. Halo? Iya Pak. Bisa ya? Oke, dilanjut apa pertanyaan dulu nih? Oke, lanjut dulu ya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Oke, sekarang sampai sini. Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Tadi konsepnya satuan pendidikan itu adalah satu sekolah. Bagaimana sih kita mengembangkan sebuah kurikulum di suatu sekolah? Nah, kita kembali dulu bahwa konsep sebuah kurikulum itu apa sih? Itu kan ada beberapa tinjauan ya. Ada tinjauan klasik, ada tinjauan modern ya. Secara tinjauan klasik, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu namanya kurikulum. Nah, konsep kurikulum seperti ini tuh sampai sekarang masih berlaku juga. Jadi tidak ada salahnya kalau ada lembaga pendidikan kemudian menggunakan konsep kurikulum klasik seperti ini, tidak ada salahnya. Contoh-contoh begini ya. Misalnya kalau teman-teman datang ke madrasah diniyah atau pondok-pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, datang di situ, tanya kepada pengurusnya, di sini ini kurikulumnya bagaimana sih kurikulumnya? Nah, biasanya ada yang menjawab, disodorkanlah daftar mata pelajaran. Nah, ini apa artinya? Artinya berarti lembaga tersebut atau orang tersebut itu berpandangan bahwa kurikulum itu adalah daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan. Nah, konsep seperti itu namanya konsep kurikulum klasik. Oke. Nah, konsep yang kedua adalah konsep modern atau konsep yang digunakan akhir-akhir ini. Contoh adalah konsep kurikulum yang diikuti oleh sistem pendidikan kita. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ini nanti bisa dicek. Kalau dilihat definisi kurikulum di sana, kurikulum adalah pengaturan rangkaian tujuan, materi dan seterusnya untuk mencapai tujuan pendidikan, gitu kan? Itu apa artinya? Artinya bahwa negara kita dalam konsep kurikulum yang dianut itu adalah menggunakan definisi atau konsep modern. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah ini, terdiri dari 4 hal ini, pokoknya 4 hal ini. Jadi kurikulum itu adalah
seperangkat aturan yang memuat tentang tujuan pendidikan, materi atau bahan ajar, kemudian proses pembelajaran dan evaluasinya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Itulah konsep kurikulum. Nah, beranjak dari konsep atau pengertian kurikulum seperti itu, maka kurikulum itu punya anatomi 4 hal ini. Jadi, kalau diibaratkan kurikulum itu seperti tubuh manusia, maka tubuh manusia itu kan punya anatomi tubuh. Ada bagian kepala, tangan, perut dan sebagainya, itu namanya anatomi tubuh. Nah, kurikulum juga begitu. Kurikulum itu juga ada unsur tujuan, ada unsur materi, pembelajaran dan evaluasi. 4 hal ini yang paling pokok ya, yang paling pokok. Karena ada pengembangan misalnya ya, ada media, ada alat pendidikan, alat pembelajaran itu masuk di dalam pembelajaran. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum itu berarti bicara tentang 4 hal pokok ini, yaitu tujuan pendidikan, materi pendidikan, kemudian pembelajaran dan evaluasinya. Sebenarnya 4 hal ini itu menjawab 4 pertanyaan pokok di dalam sebuah kurikulum. Ada 4 pertanyaan pokok yang menjadi pertanyaan di dalam sebuah kurikulum. Yang pertama adalah apa sih yang harus kompetensi apa sih yang harus dikuasai oleh siswa dalam sebuah pendidikan. Nah, itu berarti terkait tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah untuk menguasai kompetensi itu, materi apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, itu berarti terkait dengan materi. Pertanyaan ketiga adalah untuk menguasai apa yang harus dikuasai, apa yang kompetensi yang harus dikuasai itu, apa sih yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maka itu bicara tentang proses pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang pokok adalah untuk mengetahui bahwa peserta didik itu sudah menguasai apa yang harus dikuasai, apa yang harus dilakukan oleh gurunya, oleh madrasah, oleh sekolahnya. Nah, itu berarti bicara tentang evaluasi atau penilaian. Jadi, anatomi 4 pokok ini itu sebetulnya menjawab 4 pertanyaan yang utama tadi. Itulah kurikulum. Jadi itulah. Jadi kalau bicara tentang pengembangan kurikulum itu berarti mengembangkan, menentukan, mengatur terkait dengan 4 pokok ini. Nah, oke, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengatur tentang tujuan, materi, pembelajaran, evaluasi ini, maka ada beberapa hal, prinsip yang harus dipegang teguh. Ada beberapa hal prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengembang kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum tadi itu terkait dengan ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Prinsip umum itu terkait dengan kesesuaian suatu kurikulum, baik kesesuaian keluar ataupun kesesuaian ke dalam. Kesesuaian kurikulum atau relevansi kurikulum keluar itu artinya mengukur sejauh mana sebuah kurikulum itu sesuai dengan tantangan, kebutuhan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Misalkan sesuai dengan sosial, budaya yang berkembang di masyarakat. Sejauh mana kurikulum yang disusun itu sesuai dengan tantangan perkembangan teknologi, informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sejauh mana itu kesesuaian kurikulum yang disusun dengan tuntutan-tuntutan masyarakat seperti ini, termasuk tuntutan dunia kerja, termasuk tuntutan dunia usaha. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip umum terkait dengan relevansi keluar. Nah, ada prinsip umum terkait dengan relevansi ke dalam. Apa maknanya?
Nah, maknanya adalah mengukur atau melihat sejauh mana komponen yang ada di dalam kurikulum, yaitu tujuan, materi, pembelajaran, evaluasi, itu memiliki keterkaitan atau memiliki relevansi yang kuat. Misalnya begini, tujuan itu materi pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan. Nah, pembelajaran itu harus sesuai dengan materinya dan sesuai dengan tujuannya. Nah, evaluasinya atau penilaiannya itu juga harus sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan materi. Nah, kesesuaian seperti itu, relevansi seperti itu namanya termasuk prinsip yang harus diperhatikan oleh pengembang kurikulum terkait dengan prinsip umum berupa relevansi ke dalam. Jadi prinsip umum relevansi ke dalam itu maksudnya adalah kesesuaian atau sejauh mana relevansi di antara bagian-bagian atau komponen kurikulum. Jadi contohnya begini. Ketika menyusun sebuah kurikulum di satuan pendidikan, ketika tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran itu misalkan bunyinya siswa mampu mempraktekkan wudhu misalkan, siswa mampu melakukan wudhu misalnya, maka materinya itu ya tentang wudhu. Nah, gitu. Ketika tujuannya adalah siswa mampu wudhu, materinya wudhu, maka pembelajarannya yang sesuai ya pembelajaran berupa praktek. Atau pembelajarannya berupa metodenya yang digunakan itu adalah demonstrasi, praktek. Nah, seperti itu. Termasuk nanti evaluasinya itu juga harus sesuai praktek juga. Nah, itulah contoh dari bahwa ketika menyusun kurikulum harus ada kesesuaian seperti itu. Oke. Nah, ketika menyusun kurikulum juga harus diperhatikan ini. Desain apa yang digunakannya. Nah, ada 3 pilihan untuk kita menggunakan ketika mengembangkan kurikulum. Ada menggunakan desain subject center, learner center, dan problem center. Ini masing-masing punya karakteristik. Tapi prinsipnya begini, hampir tidak ada pengembangan suatu kurikulum itu yang menggunakan murni satu desain kurikulum. Biasanya adalah campuran. Kalau subjek itu kan fokusnya itu kepada materinya. Kalau learner center itu fokus kepada peserta didiknya. Kalau problem center itu fokus kepada permasalahan yang dialami di masyarakat. Nah, sekali lagi, pengembangan suatu kurikulum biasanya tidak menggunakan satu, tapi gabungan dari ini. Contoh dari misalnya kurikulum nasional kita itu menggabungkan semuanya ini. Jadi tidak menggunakan satu. Nah, termasuk model pengembangan kurikulum atau top down dari atas ke bawah, grassroots dari bawah ke atas. Nah, kalau di Indonesia kurikulum nasional kita itu menggabungkan antara top down dengan grassroots. Nah, jadi ada kurikulum pusat, tapi juga ada kurikulum yang diturunkan kewenangannya itu kepada satuan pendidikan atau sekolah, maka muncullah disebut dengan KTSP. Jadi sudah mewakili semuanya. Oke, kita lanjut. Setelah kurikulum itu disusun oleh tim pengembang, maka diimplementasikan berupa proses pembelajaran. Nah, ketika menerapkan kurikulum tersebut, mesti dan pasti akan terkait dengan kurikulumnya, isinya, pembelajarannya, kesiapan belajarnya, dan minat serta motivasi peserta didiknya. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita bicara tentang implementasi kurikulum, maka kita mesti bicara tentang beberapa hal ini. Nanti detailnya silakan dipelajari dari bukunya ya. Nah, karena itu antara kurikulum, isi pembelajaran, kesiapan, dan minat motivasi peserta didiknya ini mesti dilakukan dengan cara seimbang dan berkesinambungan. Artinya antara kurikulum dengan isinya harus nyambung. Antara pembelajaran dengan isi dan kurikulumnya itu harus nyambung.
termasuk dukungan dari kesiapan pembelajarannya, motivasinya itu juga harus berkesinambungan semuanya. Apalah artinya kurikulum yang bagus tapi anaknya tidak siap belajar, motivasinya rendah. Nah, sehingga semuanya mesti harus ditangani secara seimbang dan berkesinambungan. Inilah prinsip dalam pengembangan proses pembelajaran untuk mengimplementasi kurikulum yang diputuskan tadi. Oke, setelah proses ini dilakukan, maka pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana sih efektivitas dan efisiensi kurikulum ini diterapkan. Karena itu di bagian akhir kita pelajari tentang evaluasi kurikulum. Nah, ada 3 pilihan untuk melakukan evaluasi kurikulum ini. Ada yang menggunakan model penelitian, model objektif, dan model gabungan. Sekali lagi, ketika melakukan evaluasi kurikulum, sebagaimana tadi dalam mendesain kurikulum, biasanya tidak menggunakan salah satu secara murni, tapi merupakan gabungan. Karena itu yang paling ideal memang ini, model gabungan. Ya. Kalau model penelitian, ini terkait dengan bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana proses implementasi kurikulumnya. Kalau terkait dengan model objektifnya, itu sejauh mana ketercapaian kurikulum. Jadi mengukur hasilnya. Nah, karena itu yang ideal biasanya di samping mengukur, melihat kekurangan, kelebihan yang terjadi pada implementasi kurikulum dan ketercapaian kurikulum, kedua-duanya mesti dilihat untuk diketahui, dideteksi mana kekurangannya, kelebihan, efektivitas dan efisiensi dari sebuah kurikulum yang diterapkan di lapangan. Nah, teman-teman sekalian, semua itu ya, semua tadi itu terkait dengan peran guru sebetulnya ya. Peran guru. Nah, ini teman-teman ini kan calon guru nih. Calon guru nih. Itu mesti akan terkait dengan semua yang tadi saya jelaskan itu. Mulai dari awal ketika bagaimana pengembangan kurikulum itu dilakukan. Bagaimana menyusun sebuah kurikulum satuan pendidikan. Bagaimana melakukan proses implementasinya, proses pembelajarannya. Bagaimana mengevaluasi kurikulum, itu semua terkait dengan peran dan tugas guru. Karena itu guru yang profesional itu diharapkan mampu melakukan semuanya ini. Inilah teman-teman sekalian pentingnya calon guru, Anda semuanya calon guru itu menguasai konsep seperti ini. Mulai awal bagaimana sebuah konsep pengembangan kurikulum sampai evaluasi kurikulumnya, ini mesti dipahami bagian-bagian detailnya. Nah, sekali lagi, inilah gambaran materi mata kuliah ini, yaitu materi mata kuliah pengembangan kurikulum mulai awal sampai akhir. Berikutnya, saran saya, tolong nanti slide ini itu diidentifikasi. Bagian mana yang teman-teman itu masih lemah, yang pemahamannya itu masih belum penuh. Misalnya bagian prosesnya ini kok gimana ya, saya kok belum paham. Nah, itu segera dipelajari ulang, kemudian didiskusikan di grup kita. Atau tanyakan langsung kepada saya, tapi melalui grup ya, melalui grup. Karena manfaatnya kalau teman-teman bertanya melalui grup, itu nanti teman yang lain itu akan mendapatkan pencerahan juga. Oke, itu kira-kira teman-teman sekalian. Uraian apa sih sebetulnya konten dari mata kuliah kita ini. Nah, dengan gambaran seperti itu, kira-kira mata kuliah ini penting nggak? Halo? Penting, Pak. Penting nggak? Penting banget. Penting apa penting banget? Penting apa penting banget? Penting banget, Pak. Makanya tolong ini dipelajari betul ya detailnya ya. Detailnya. Ini dipelajari betul. Nah, tugas yang sudah saya sampaikan itu sudah saya desain mulai awal sampai akhir sudah runtut. Bahkan berupa praktek dalam situasi spesifik ya. Saya sajikan kasus, bla 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 bla. Kemudian saya minta untuk menganalisis, menerapkan prinsip-prinsip seperti ini. Artinya apa? Kalau teman-teman mengerjakan tugas itu mulai tugas 1 sampai tugas 11, itu dikerjakan runtut, dikerjakan semuanya, insya Allah ini sudah
akan terkuasai oleh mahasiswa. Oke, cukup sekian mungkin. Berikutnya saya silakan, barangkali ada pertanyaan untuk memperdalam materi ini. Silakan. Saya buka Pak, pertanyaan. saya mau nanya Pak. Silakan. Berarti dalam anatomi itu perlu juga namanya penyempurnaan kan Pak ya? Dari misalnya penyempurnaan dari setelah evaluasi pengajaran gitu. Apa gimana Pak? Betul sekali. Jadi nanti setelah evaluasi kan tujuannya kan untuk mendeteksi kekurangannya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, tantangannya apa. Mendeteksi itu. Nah, setelah ketemu, misalnya ya, yang dievaluasikan ini tetap ini kan. Yang evaluasi tujuannya, jangan-jangan materinya salah, jangan-jangan proses pembelajarannya selama ini dilakukan oleh guru nggak benar, jangan-jangan cara menilainya nggak benar, jangan-jangan tujuannya terlalu tinggi. Nah, itu semuanya dievaluasi. Nah, ketika sudah ketemu kelemahannya, maka tindak lanjutnya itu adalah perbaikan. Karena itulah sebuah kurikulum itu mesti fleksibel dan menerima perubahan. Tidak boleh kurikulum itu disusun dalam kondisi kaku yang tidak bisa menerima perubahan. Karena itu, sifat kurikulum kita, kurikulum nasional itu adalah kurikulum yang fleksibel, bersifat mandiri, dan berbasis individual. Yang tolong dicatat ini. Jadi kurikulum kita itu adalah kurikulum yang fleksibel, bersifat mandiri, dan berbasis individual. Artinya apa? Fleksibel artinya sekalipun ada kurikulum nasional, tapi memungkinkan bisa diterapkan di manapun dalam kondisi yang berbeda-beda. Mandiri artinya setiap satuan pendidikan halo. Nah, ini setiap satuan pendidikan itu mesti mengembangkan kurikulum berdasarkan kurikulum nasional tadi.